Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Fitriana Ayu kembali menyapa Anda kawan lewat program Dialog Fajar pagi hari ini. Semoga Anda pun juga dalam perjalanan ini juga diberi kelancaran ya. Apapun aktivitas pagi hari ini, semoga juga sudah mengucapkan rasa syukur. Alhamdulillah, pagi hari ini bisa kembali bertemu meskipun lewat udara saja, tapi insya Allah rasanya dekat di hati gitu ya kawan ya. Dan untuk Anda pun yang sudah menjalankan aktivitas apapun, baik itu baru dimulai ataupun akan mengakhiri, juga tetap mengucapkan rasa syukur karena kita sudah dimampukan. Rasa syukur juga sudah saya ucapkan. Alhamdulillah pagi hari ini kembali bisa bertemu dengan Ustadz Ali Mu'afa dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Alhamdulillah. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, lancar tadi ya Ustadz lancar pagi ini. Iya, Masya disambut Allah. Dengan hawa yang segar. Masya Allah, betul-betul. Sudah olahraga ya Ustadz? Ini olahraga ini harus dilakukan dengan pinter-pinter mengatur Membagi waktu ya, betul Ustadz. Tapi ini pagi hari ini kita sehatnya dengan zakat Ustadz. Alhamdulillah. Ya Allah, iya, tidak betul. perlu membutuhkan waktu yang lama, katakanlah 30 menit atau dalam seminggu itu harus berjalan 30 menit setiap hari dan lain sebagainya gitu ya Ustadz. Itu kan kalau olahraga fisik ya Ustadz. Nah ini tuh sehat dengan zakat Ustadz. Oh bisa ya Ustadz ya. Gimana? Apalagi zakat itu kan kita sebagai masyarakat pada umumnya itu pengetahuannya masih mengiranya zakat hanya dikeluarkan saat bulan Ramadan. Lah ya setahun sekali Ustadz. Ini seperti apa sih Ustadz sehat dengan zakat? Selengkapnya bersama Ustadz Ali Mu'afa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebut asma Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin. Kita selalu berselawat untuk baginda Nabi dan semoga kita nanti mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kawan, sehat dengan zakat dan infak. Ya, memang bisa jadi kalau mendengar kalimat itu pikiran kita adalah sebaliknya. Zakat ngetokno ya, kan mengeluarkan Mbak Ayu. Iya. Sebagian keluar kekayaan kita, harta kita berikan kepada orang. Masa itu menjadi sehat? Ya menjadi enggak sehat pembukuannya. Berkurang ya Ustaz. Berkurang. Nah itu sekali lagi rumus kita memang masih di situ ya. Iya. Kalau rumusnya Allah kan ngasih uang 1 juta dikembalikan 700 kali lipatnya. Berarti 700 juta ya Mbak ya? Ya Allah, betul ya. Ustaz. Saya pernah mendengarkan khutbah Jumat di suatu masjid. Ya. Ternyata dikatakan dari ayat itu yang kemudian diterapkan dalam kehidupan. Ada di antara jamaah itu masuk masjid itu memberikan infak sebesar 1 juta. Masya Allah. Jamaah itu tengok siapa nih? Ya. Jadi kira-kira perasaan massa mengatakan nggak ada lah kalau orang-orang ini minimal 1 juta infaknya ke masjid kalau pas Jumatan. Seakan-akan begitu kondisi massa itu. Tapi begitu diterangkan ternyata siapa yang ingin berinfak 1 juta cukuplah dibagi ya 700 kali lipatnya. Dibagi ke belakang. Jadi ternyata hanya infak sekian ribu dikembalikan oleh Allah dengan nilai 700 kali lipat, maka bisa jadi orang berinfak
Cuma angkanya kecil tapi dikembalikan oleh Allah sebanyak 1 juta atau 700 kali lipat itu. Nah kawan, mendengar pernyataan dari firman Allah yang sedemikian rupa itu, Ya. kita harusnya sehat. Ya, kalau tadi Mbak Ayu bilang bahkan zakat itu hanya didengar, ya seakan-akan. Iya, iya. Hanya didengar pada waktu musim Ramadan atau menjelang Idul Fitri. Ya tapi memang ada yang berpendapat zakat itu ya itu tadi. Iya. Itu karena aromanya, publishingnya dan lain-lain itu memang sangat besar pada bulan Ramadan itu. Kenapa sangat besar publishnya kita itu? Karena ada salah satu alasannya, ada salah satu jenis zakat yang jangan sampai tidak dilaksanakan, namanya zakat fitrah. Dia terjadi pada malam Idul Fitri. Yang kedua, siapa yang mengeluarkan zakat pada waktu itu, pada bulan Ramadan, sungguh harapannya mendapat keberkahan yang luar biasa. Nah itu, dua itu saja menjadi alasan kita sehingga seakan-akan zakat itu adalah wajib pada waktu Ramadan atau menjelang hari raya. Nah kawan, bagi sebagian di antara kita pasti akan mengatakan, saya tidak punya uang banyak, akankah saya melakukan zakat? Tidak mampu zakat, ya cukup dengan sodaqoh. Ya dengan makna yang luas ya, sodaqoh adalah dengan makna yang luas. Sodaqoh itu adalah mengeluarkan sebagian harta kita yang tidak terpatri, tidak harus dikaitkan dengan jumlah nisabnya. Saya tiba-tiba Mbak Ayu dikasih uang 1 juta atau mendapatkan uang 1 juta. Ya. Uang ini belum mencapai nisab, umpamanya begitu ya gampangannya. Belum mencapai ukuran untuk wajib berzakat. Tapi coba kita pikir. Setiap bulan kita dapat uang 1 juta. Sudah itu saja. Ya. Berarti seumur hidup kita tidak akan pernah zakat. Karena pedoman kita nggak ada satu nisab. Misalnya begitu ya. Maka sangat indah Islam ini mengajarkan kita. Kalau kalian belum mampu zakat karena belum mencapai kuota atau nisabnya, maka bisa dilakukan dengan sodakoh. Yaitu mengeluarkan sebagian yang tidak terukur berapanya, tidak ada ketentuan berapa saja. Yang sodakoh itu tidak harus dilakukan sekian atau tidak harus dilakukan pada waktu ini, pada waktu itu, kapan saja. Nah, sodakoh, zakat atau infak itu adalah sesuatu yang bisa membuat kita sehat. Dari mana kita bisa mengukur itu, bisa mengatakan itu? Nah, sekarang kita mengatakan begini Mbak Ayu. Tidak ada satupun orang yang mengeluarkan zakat atau infak atau sedekah kecuali orang yang kaya. Tak benar toh Mbak Ayu? Iya ya Ustaz ya. Loh, Yang miskin nggak Pak, bisa. kita tidak jadi orang kaya Pak. Kata siapa Anda tidak kaya? Ya. Saya lihat Anda setiap datang ke masjid itu mampir di kotak infak itu. Dia ternyata mengatakan, saya bukan orang kaya Pak, saya cuma sodako sekian. Katakan 5.000 atau berapapun. Kawan, orang yang mengeluarkan uang untuk infak sodako tadi itu hanya orang kaya. Siapakah orang kaya? Orang yang ketika melakukannya itu hatinya jembar. Hatinya merasa kaya, walaupun uangnya sedikit secara kuantitas. Hatinya adalah merasa kaya. Lah kaya yang seperti ini itu membuat kita orangnya sehat. Sehat apanya? Sehat ruhnya, sehat hatinya. Sudahlah Mbak Ayu, tak ada orang yang
bersedekah kecuali hatinya merasa bangga, Masya Allah. merasa senang. Ya. Saya itu tidak sekali ya, kok rame-rame apa itu? Ini dari satu sudut pandang ya. Kok rame-rame apa ini? Ternyata abang-abang beca itu sedang dikasih ya sebungkus nasi begitulah ya. Mobil itu berhenti di situ lalu membagi itu kepada kawan-kawan itu tadi. Sempat saya wawancarai ya. Dan sempat saya video dan sempat saya lihat, saya dengar. Apa Mbak Ayu? Pak, ini sekedarnya ya, seadanya ya. Sudahlah, saya tidak bisa makan bersama, dibagi aja sama kawan-kawan. Doanya Mbak Ayu, Masya Allah. Ya Allah. Jadi yang dikasih itu senangnya Masya Allah. Ya. Bukan mereka tidak bisa makan, mereka juga makan. Tapi mereka senang ternyata dengan diberikan sedekah orang berupa nasi kali itu ya. Ya. Doanya Masya Allah. Pak Haji mudah-mudahan bisa haji lagi. Amin ya Allah. Saya kadang-kadang ketawa. Temen tadungone wong iki. Ya segera saja kita baca amin. Amin. Iya betul. Artinya ketika kita didoakan seperti itu, hati kita itu Masya Allah, pleng ya Allah. Itu masih orang satu ya Ustadz ya. Nah, Masya Allah. cuma 1000 kita kasih misalnya. Iya. Doane wis tuwa wis. Nah, jadi yang diberi itu senang, Ya. yang diberi sedekah itu senang, ya. Ya. Dan yang memberi itu dengan senang. Dia merasa kaya, Masya Allah, cuma saya kasih gitu saja kok Iya, begitu senangnya. Dan lain-lain. Jadi orang yang suka sedekah itu, suka zakat dan infak sedekah itu hanya orang kaya. Kaya apa? Kaya hatinya. Maka Allah Ta'ala itu mengumumkan dalam Al-Quran diantaranya ayat 10 surat Al-Munafikun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Ya. Bersedekahlah, berinfaklah, berzakatlah kalian semua itu sesuai kemampuannya. Sebelum datang kepada kalian apa? Al-maut. Fayaqula rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa as-saddaqu wa akum minas solihin. Sebelum datang ajalmu, yang ketika ajal sudah datang itu kita tidak bisa berbuat apa-apa, termasuk kita usul, ya Allah sebentar saya akan zakat dulu, jangan dicabut nyawa ini. Di akhirat nanti juga ada yang usul, ya Allah kembalikan aku ke dunia, saya akan melaksanakan zakat, sodakoh, infak. Kira-kira jari malaikat labian lapo. Jadi penyesalannya itu loh Mbak Ayu kalau kita dengar dan kita baca. Itu kembalikan aku ke dunia ya Allah. Saya akan sholat. Tidak begitu. Saya akan menjalankan atau mengeluarkan zakat, infak, sodakoh. Ini kan penting ya. Jadi zakat, infak, sodakoh itu perbuatan mulia yang dapat membuat orang sehat, sehat rohaninya. Peneliti tingkat dunia mengakui bahwa kesehatan ya ruh, kesehatan spiritual, kesehatan jiwa itu melahirkan kesehatan fisik kita. Itu penelitian mengatakan mayoritas orang yang sakit jasadnya itu karena tidak sehat rohnya itu. Maka Rasulullah sudah mengatakan kepada kita semuanya bahwa laisal ghina an kathratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Orang yang kaya menurut Nabi itu adalah bukan semata-mata kaya harta, tapi adalah kaya hatinya. Maka saya katakan tak ada orang yang berinfak, sedekah dan zakat itu kecuali orang kaya. Kaya hatinya maksudnya ya. Tapi adakah orang memberikan hatinya tidak kaya? Ya mungkin saja memberi tapi tidak melepasnya dengan 100% hatinya. Itu kan berarti tidak kaya kalau menurut Nabi ya. Jadi kaya itu adalah orang yang hatinya ketika melepas sebagian kekayaannya ya berbentuk uang atau barang atau apa ya
dengan suka, dengan rindu kepada Allah yang mencintai kita, maka dialah orang yang kaya. Kaya hatinya, kaya ruhiyahnya, dan kaya kesehatan ruh dan kesehatan jasadnya. Semoga dialog fajar ini kawan mengetuk hati kita menjadi orang-orang yang sehat, sehat bersama zakat, sehat bersama infak, sehat bersama sedekah. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang-orang yang kaya ya Ustadz ya. Insya Sudah Allah. ada hartanya, hatinya juga bisa dibagikan atau bisa disedekahkan. Masya Allah, makin sehat ya, Ustadz. Insya Allah. Rekeningnya sehat, fisiknya sehat, jasadnya, ini rohaninya sehat ya sehat. Allah. Sempurna sudah itu insya Amin, Allah. amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Demikian dialog fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Muafa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.